Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung kembali ya di kuliah sejarah teori ekonomi. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai pemikiran ekonomi aliran historis. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang pemikiran ekonomi neoklasik atau marginalis. Nah, sekarang kita akan bahas seperti apa pemikiran ekonomi aliran historis ini. Oke, atau sering juga disebut dengan mazhab historis ya. Nah, mazhab historis ini adalah salah satu mazhab dalam teori pertumbuhan ekonomi. Nah, masih ingat ya, apa itu teori pertumbuhan ekonomi? Nah, kadang kita sering terjebak antara konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Padahal sebenarnya dari indikator dan definisinya dua hal tersebut sangat jauh berbeda ya. Nah, tugas saudara nanti bedakan antara teori pertumbuhan ekonomi dan juga teori pembangunan ekonomi. Nah, mazhab historismus ini berkembang dari sebuah kritik atas doktrin kaum klasik. Nah, siapa aja ahlinya ya? Ada Adam Smith, David Ricardo. Nah, aliran klasik ini dia berkembang di negara Inggris, berbeda dengan historis, dia berkembang di negara Jerman. Nah, munculnya mazhab historis ini karena teori yang dikemukakan oleh kaum klasik itu ternyata tidak mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Jerman pada abad 19. Nah, mazhab historis ini menganggap kaum klasik itu terlalu abstrak pemikirannya karena mengandalkan pendekatan deduktif. Nah, apa maksudnya pendekatan deduktif? Nah, dalam ekonomi ada dua jenis pendekatan untuk menarik kesimpulan ya, ada deduktif dan juga induktif. Nah, kalau deduktif itu menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum, satu gejala umum menjadi khusus. Nah, misalnya besar kecilnya permintaan itu tergantung kepada pendapatan, harga, selera masyarakat. Nah, itu kan masih abstrak ya untuk kesimpulannya, terlebih selera masyarakat ya. Nah, kemudian mazhab historismus ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berdasarkan kepada perspektif sejarah atau historis. Nah, makanya disebut dengan mazhab historismus atau historis ya. Nah, di mazhab ini menganggap bahwa dengan pendekatan ini setiap kebijakan yang dihasilkan itu realitas dengan di dunia nyata yang dialami oleh Jerman pada masa tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini secara tabel ya, ada perbandingan antara mazhab historis dengan klasik. Nah, kalau kita lihat dari negaranya itu jelas ya, historis itu berkembang di negara Jerman, sementara klasik di negara Inggris. Nah, kemudian pendekatannya historis itu induktif berdasarkan perspektif sejarah, sementara klasik deduktif pemikiran yang abstrak. Kemudian sistem perekonomian, nah berbeda di sini jauh berbeda. Kalau historismus itu menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Nah, kalau klasik pemerintah itu tidak ikut campur atau laissez-faire, artinya biarkan saja berjalan gitu ya, atau kebijakan pasar bebas. Nah, yang terakhir ada ajaran. Nah, ajarannya di historis menentang anggapan manusia itu hanya sebagai homo economicus. Nah, manusia jangan dipandang dari sudut ekonomi saja, sebab di dalam jiwa manusia itu juga ada pikiran kesusilaan dan juga agama. Berbeda dengan klasik. Nah, klasik itu memandang manusia itu ya benar-benar sebuah ekonomikus ya, hanya memandang manusia itu dari sudut ekonomi, artinya dalam setiap tindakan manusia itu dipimpin oleh self-interest-nya atau untuk kesejahteraan dirinya sendiri ya. Oke, ini ada beberapa tokoh dari pemikiran historismus, ada Friedrich List, ada Bruno Hildebrand, ada Corbusier, dan juga yang paling terkenal itu Rostow ya.
Oke, kita lihat. Pertama ada Friedrich List. Bagaimana pemikiran Friedrich List ini ya? Kalau kita lihat dia awalnya juga penganut paham laissez-faire ya, bahwa sistem ini di laissez-faire ini dapat menjamin alokasi sumber daya yang optimal, bahwa perkembangan ekonomi yang hanya terjadi apabila masyarakat itu mendapat kebebasan dalam organisasi politik dan juga kebebasan perorangan. Nah, tetapi Friedrich List ini juga ia menghendaki adanya proteksi dari pemerintah, jadi tidak benar-benar dilepas untuk kebebasan tersebut, tapi ada proteksi juga dari pemerintah, ada ikut campur pemerintah dalam kegiatan industri yang masih lemah di sini ya. Nah, satu hal yang dapat dimengerti karena dia menghendaki perkembangan industri di Jerman itu masih jauh tertinggal dibanding Inggris. Nah, dengan demikian menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi yang sebenarnya itu tergantung kepada peranan pemerintah, organisasi swasta, lingkungan kebudayaan juga ya dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, Friedrich List ini dia terkenal dengan membagi tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdasarkan kepada teknik produksi dan juga cara-cara dari masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari Friedrich List ini digambarkan dalam tingkat-tingkat seperti tangga ya, makanya dikenal dengan teori tangga. Nah, kita lihat ya, di sini ada pertumbuhan ekonominya. Tahap pertama itu adalah mengembara. Nah, menurut Friedrich List, pada tahap pertama ini manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan mengembara. Nah, di mana lelakinya itu mengembara ya, berburu hewan-hewan liar, sementara perempuan itu mencari sayur-sayuran. Nah, masih dalam nomaden ya. Kemudian yang kedua, masa berternak dan bertani. Nah, pada tahap kedua ini manusia itu tidak lagi mengembara, tapi sudah mulai menetap. Nah, sudah mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani dan berternak. Nah, kalau hewan buruannya dulu sebagai diburu gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai dipelihara, sudah mulai diternakkan. Oke, yang ketiga ada bertani dan kerajinan. Nah, tahap ketiga ini perkembangan manusia itu sudah sampai ke tahap kegiatan kerajinan. Sudah ada pertukangan, pandai besi. Nah, kegiatan itu selingan ya dari mereka bertani. Nah, pada tahap terakhir ada masa tahap pertanian, industri, manufaktur, dan perdagangan. Nah, artinya sudah ada manufaktur, sudah industri ya. Nah, sudah ada aktivitas industri, berarti sudah ada pabrik yang didirikan, sudah mulai berkembang teknologi, transportasi, perdagangan, tidak hanya dari skala nasional, domestik, tapi sudah berskala internasional. Nah, itu ada 4 tahap dari pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Nah, dalam masyarakat yang berada di tahap terakhir ya, menurut List, tingkat kemajuan teknik produksinya itu tersebut saling tumpang tindih atau overlapping. Nah, sehingga sulit juga untuk menentukan batas di antara tahap-tahap tersebut secara tegas ya, menurut Friedrich List. Nah, ini ada tugas yang harus saudara kerjakan. Oke ya. Seperti biasa, buat tugas sebuah video pembelajaran sekreatif dan semenarik mungkin. Nah, tadi kan ada 4 ahlinya ya dari teori kita untuk mazhab historis ini. Nah, silahkan dilanjutkan sampai ke W.W. Rostow. Nah, tadi sudah Ibu bahas tentang Friedrich List. Jadi saudara akan lanjutkan ahli berikutnya. Kemudian poin pembahasannya ini ya, yang Ibu sebutkan tadi, kalau mazhab historis ini adalah satu mazhab dari pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti saudara akan gambarkan perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua silakan lanjutkan pemikiran tokoh historis setelah Friedrich List ya, yang sudah Ibu jelaskan. Oke, tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Juni tahun 2022 ya.
Oke, selamat mengerjakan. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf dalam penyampaian ada salah kata, ada silap kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.